Halo pemirsa Saburai TV, masih bersama Bapak Kabid di sini. Kembali kita masih terus membedah bagaimana perkembangan pendidikan madrasah di Provinsi Lampung nih Pak. Kalau target pendidikan madrasah di Provinsi Lampung ini sendiri targetnya seperti apa sih Pak? Kalau target, saya menargetkan anak-anak madrasah masuk perguruan tinggi, khususnya yang dari aliyah, memasuki perguruan tinggi targetnya tanpa tes, beasiswa, itu kan targetnya untuk bagaimana kita mengimprove ya anak-anak kita, terus mengedukasi untuk belajar dengan giat. Targetnya seperti itu. Untuk anak-anak yang tamatan SMP ya, tamatan madrasah MTS, khususnya masuk ke madrasah lanjutannya, aliyahnya, karena harus berkesinambungan ya, harus berkesinambungan. Kemarin kita dapat informasi dari Kementerian Agama bahwa anak-anak madrasah yang tadinya ya seperti robotik tadi ya, diambil oleh universitas yang berbobot, beasiswa dari semester 1 sampai akhir. Nah, ini sangat penting bagi kita supaya jangan diambil ya, kita manfaatkan universitas yang ada. Khususnya umpamanya kalau anak-anak tahfidzul Quran 30 juz, kenapa harus keluar daerah? Toh kita ada universitas kita di sini, ada UIN, ada UNILA, kita manfaatkan. Yang jelas kalau dia sudah hafal dari 30 juz Al-Quran, IQ-nya sudah jelas di atas rata-rata. Jangankan menghafal rumusan matematika, orang Al-Quran aja dari alif sampai akhirnya kan hafal gitu mereka. Nah, ini kan PR Pak Kabid juga nih. Banyak sekali nih anak-anak berprestasi di Lampung justru diambil oleh universitas yang ada di luar Lampung, seperti itu kan Pak. Padahal ini anak-anak berprestasi yang harus kita kembangkan, kita banggakan, tapi juga bagaimana membangun Provinsi Lampung. Nah, bagaimana pembinaan kepada mereka sendiri atau kerjasama dengan pihak UIN agar mereka langsung masuk ke UIN seperti itu. Kami sudah penjajakan. Kami menginginkan anak-anak berprestasi, contohnya dari madrasah langsung kuliah di UIN. Kami sudah obrolkan dan kami sudah koordinasi, jangan sampai anak-anak yang bagus ya tidak kuliah di Lampung gitu. Jadi saya menginginkan anak-anak tamatan aliyah manfaatkan universitas yang ada di Lampung. Karena kita tahu universitas kita, khususnya UIN Lampung juga itu terbaik juga. Terbaik nasional, entah saya lupa nomor berapa. Jadi nasional itu mungkin penghijauannya ya. Kalau untuk tingkat UIN-nya sendiri sepertinya kedua ya, Indonesia. Indonesia ini kan sangat bagus untuk bagaimana kita anak-anak ini berkuliah di Lampung sendiri. Ya. Bagaimana kita lihat kampusnya mumpuni, sangat mumpuni. Sangat luar biasa kampusnya, go green banget gitu ya, go green banget. Jadi kan kalau kampusnya sudah go green, untuk madrasah sendiri seperti apa? Nah, ini termasuk program saya juga, bahwa program selanjutnya adalah program penghijauan pada madrasah. Oh, ada itu ya? Ada program penghijauan pada madrasah, sengaja memang saya launchingkan juga karena mengingat keadaan kita untuk saat sekarang, bahkan di Man Ice itu sendiri yang luasnya 20 hektar ya, Man Ice itu sendiri sudah tertanam pohon sekitar 600 batang dengan bermacam-macam jenis pohon. Ada pohon langka, aneka buah, alpukat, kelengkeng dan lain-lain, bahkan pohon jamblang pun ada. Ya, jamblang itu ngerti nggak Mbak, jamblang? Jamblang itu mirip anggur ya? Nah, itu ada. Bahkan loba-lobi pun ada. Nah, loba-lobi sementara ini kan udah nggak ada tuh. Loba-lobi di sana ada. Sudah berapa jenis tanaman tuh Pak di sana? Jenisnya kurang 380. 380 macam tanaman itu ada di Man Ice. Saya mencoba bagaimana di seluruh madrasah, walaupun dia lahannya tidak ada tanah, minimal berkaryalah. Ada pot besar, ada tanaman alpukat yang bermanfaat untuk guru-guru sendiri, kan untuk kepala madrasahnya sendiri dan lain-lain. Iya. Jadi kalau lingkungan sekolahnya sudah hijau, enak, belajarnya juga enak, ya. Apa masuk ke bahkan kami juga segar, kami punya panggung literasi untuk anak-anak belajar gitu ya, untuk anak-anak ngobrol di setiap madrasah. Itu di Lampung Barat itu sudah ada tiga gubuk ataupun 3 panggung untuk bagaimana anak-anak berdiskusi. Saya menginginkan di masa yang akan datang
bukan hanya panggung seperti itu. Saya berkeinginan dan punya mimpi bahwa di madrasah itu berdiri panggung moderasi beragama. Nah, untuk bagaimana guru-guru menyelesaikan masalah ya keagamaan, karena memang bangsa kita, bangsa yang terdiri dari beribu-ribu bahasa dan keberagaman, ini kita berupaya merubah mindset dari anak-anak itu sendiri. Nah, saya pernah di Pringsewu dulu, Kemenak Pringsewu, saya mempunyai saung kerukunan umat beragama. Dari berbagai macam agama berdiskusi di saung kerukunan umat beragama itu sendiri. Dan saung kerukunan umat beragama berinovasi di Kabupaten Pringsewu itu satu-satunya di Provinsi Lampung. Dan ini akan saya jadikan di madrasah gitu lah. Bagaimana kita sama-sama menjaga yang mana Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain-lain itu adalah merupakan jati diri bangsa kita. Toleransi. Nah, kita mencegah paham-paham radikal, intoleran dan lain-lain harus sejak dini, Mbak. Ya. Karena memang masuknya virus seperti itu dari satu hari ini satu, besok sudah bisa jadi 10. Ya. Nah, kita kan memahami paham-paham radikalisme, kemudian juga intoleran seperti itu, Pak. Nah, pendidikan dari madrasah sendiri untuk pencegahan itu seperti apa nih, Pak? Kami ada program moderasi beragama pada madrasah. Ada programnya bagaimana penguatan-penguatan moderasi beragama pada guru-guru, ya, pada kepala madrasah swasta, pada guru-guru swasta, dan pada anak-anak. Nah, karena memang ini sangat penting. Bahkan kami bulan kemarin itu sudah mengatakan profiling CAT tentang moderasi beragama. Kementerian Agama secara serentak seluruh Indonesia sudah melaksanakan profiling CAT moderasi beragama. Dan ini, langkah ini sangat baik untuk bagaimana kita memahamkan apa sih perbedaan itu. Ya. Toh, Nabi pun sudah mengajarkan kepada kita tentang menghargai antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Kan? Tidak menutup kemungkinan kita sebagai bangsa yang besar harus seperti itu. Ya. Jadi memang sejak dini mereka kita ajarkan bagaimana untuk bersikap toleransi, beragama seperti itu ya Pak ya. Tentunya garda terdepan ada di madrasah ini. Ya. Nah Bapak, di Lampung sendiri ini kan kita ada program Lampung Mengaji. Nah, sementara madrasah ini kita ketahui ini untuk mencetak kori-kori hafiz-hafizah seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk mensikapi program Lampung Mengaji ini dari madrasah ini juga sendiri seperti apa? Nah, jadi kami setiap tahun melaksanakan namanya MT2KM, Musabaqah Tilawatil Quran dan Tahfiz Al-Quran di madrasah itu tingkat provinsi. Setelah tingkat provinsi, anak-anak ini baik dari kabupaten ataupun tingkat provinsi, kami bekerja sama dengan LPTQ Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota untuk bagaimana kita sama-sama, yang pertama adalah mendukung program Pak Gubernur kita Lampung Mengaji, yang kedua menjadikan Provinsi Lampung lumbung Kori-Kori A, yang selanjutnya lumbung Hafiz dan Hafizoh. Manfaatnya untuk bagaimana kita memagari Provinsi Lampung dengan anak-anak kita yang hafal dari Al-Quran itu. Nah, kami sudah kemarin yang juara 1 sudah boleh ikut nanti MTQ di tahun depan. Dari madrasah. Dari madrasah sudah boleh ikut. Ya, enggak tingkat provinsi, baru kita kerjasamakan. Dan terus dibimbing untuk bagaimana selanjutnya karena memang bibitnya sudah bagus. Nah, bibitnya sudah bagus, bagaimana kita tinggal pendampingan, penguatan ke anak-anak ini nih. Ini mau dibawa kemana nih anak nih gitu loh. Itu dari madrasah mana nih Pak yang sudah masuk? Semua madrasah ada. Semua madrasah ada. Oh, menyebar ya Pak? Menyebar di seluruh madrasah ada. Insyaallah. Nah, kalau di madrasah itu sendiri kita kan ketahui pastinya pendidikan agamanya di situ kita tekankan sangat baik ya Pak ya. Tetapi masih ada tidak sih Pak bentuk-bentuk bully seperti itu Pak di madrasah? Ya, makanya saya punya program itu yang namanya Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak itu untuk mencegah bagaimana saling bully antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di setiap madrasah itu saya wajibkan harus ada sarana ramah anak itu sendiri. Bahkan
kami guru-guru pun sudah bekerja sama dengan lembaga terkait untuk bagaimana kita mengajarkan jangan saling bully loh, gitu loh. Ini kita sama-sama belajar, sama-sama menghafal, sama-sama berangkat ke madrasah. Jangan saling bully satu dengan yang lainnya. Ini terus setiap apel hari Senin terus diingatkan oleh kepala madrasah, guru-guru, pendamping dan lain-lainnya untuk bagaimana kita sama-sama ya. Sekolah ramah anak ini sangat penting bagi kita. Bahkan pelayanan publik pun sekarang udah harus ramah anak. Bukan pendidikan saja, kan di mal-mal udah ada tuh ramah anak. Karena memang ini penting bagi kita. Sejak dini kita mengajarkan ini. Kalau untuk bully-membuli, insya Allah kami di madrasah ada pendampingan gurunya untuk menyampaikan terhadap anak-anak. Bahkan gesek-gesekan pun memang kadang terjadi juga sih ya. Namanya kita di madrasah berkawan, gesek-gesekan itu pasti ada. Tapi kan kita bagaimana untuk meminimalisir itu. Bagaimana kita ketahui kadang-kadang di madrasah itu juga kan ada asrama seperti itu ya Pak ya. Menghindari bagaimana ada senioritas, junioritas seperti itu. Kalau menurut Pak Kabid sendiri saat ini kan marak sekali kenakalan remaja ini ya Pak ya. Bentuk tawuran dan lain-lain. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di madrasah ya Pak. Untuk mensikapi hal ini sendiri menurut Pak Kabid seperti apa ini Pak? Kan kami ada pembinaan, OSIS-nya ada, pembinaan ROIS ada, itu loh. Jadi mereka benar-benar diarahkan agar tidak membuat hal-hal yang tidak baik. Ya, kan kita ada asrama di Man 1, kita ada asrama, kan ada pembina asramanya, ada pengajar akhlaknya, kan. Semuanya kita dari semua lini, gimana kita berusaha mencegah sebelum terjadi. Kalaupun masih terjadi, ya kita sudah berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, bagaimana itu tidak terjadi. Ya pemirsa Saburai TV, kita bagaimana melihat madrasah ini terus berinovasi ya Pak ya, bukan hanya mutu pendidikan, tapi juga bagaimana mempersiapkan perangkat-perangkat di sekolah itu sendiri agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah internasional di luar. Nah, kita juga mau minta pesan-pesan nih dari Pak Kabid untuk orang tua siswa agar mereka yang belum mengenal sekolah madrasah lebih mengenal kita. Kemudian juga orang tua yang menyekolahkan anaknya di madrasah tentunya ingin tahu pesan-pesan nih dari Pak Kabid untuk orang tua yang ada di rumah. Seperti apa Pak? Pesan-pesan untuk para wali murid yang ada di rumah, saya harapkan ya, dijaga anak-anak, dikontrol anak-anak, dikontrol belajarnya, dikontrol hafalan Al-Qur'annya dan yang lain-lainnya. Untuk bagaimana antara orang tua dan guru, dan saya sendiri memang tadinya guru ya, saya dulu pernah menggantikan orang tua mengajar di madrasah ibtidaiyah swasta Mbak. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk bagaimana menjamin mutu pendidikan di madrasah. Untuk pesan yang belum mengetahui madrasah, ayo kita lihat madrasah sekarang. Beda loh madrasah 10 tahun yang lalu dengan madrasah yang akan datang. Bahkan digitalisasi madrasah sekarang harus kita galakan. Saya menginginkan madrasah yang akan datang 4-3 tahun ke depan itu semuanya serba digital ya. Pembayarannya digital, perpustakaannya digital, mau absennya digital, semuanya serba digital. Kita mencoba merubah mindset yang awalnya madrasah yang dulu seperti itu, sekarang kita coba membalikan fakta dan kenyataan yang ada, bahwa madrasah hebat, madrasah bermartabat, dan madrasah mandiri berprestasi itu hadir di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Ya, ternyata madrasah ini sudah melampaui dari apa yang kita pikirkan 10 tahun yang lalu ya. Ya, menarik sekali obrolan kita dengan Bapak Ahmad Rifai SEME selaku Kabid Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ya Pak ya. Ya pemirsa Saburai TV, demikian obrolan kita dengan Pak Kabid. Tentunya kita akan lanjut obrolan kita nanti di hari selanjutnya. Ya, boleh. Dan tentunya kami, saya Lisma dan Bapak Ahmad Rifai menyatakan undur diri, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.